Oke, jumpa lagi para pemirsa. Kali ini kembali hadir untuk seri yang ketiga, sejarah dari Ki Sodewo atau Ki Singlon, putra dari Pangeran Diponegoro yang gigih memerangi Belanda di saat Perang Diponegoro. Mari kita simak yang disampaikan oleh Bapak Sarwanto Hadiprojo dari Gunung Pentul. Selamat berjumpa kembali dengan cerita sejarahnya Raden Singlon yang setelah beliau itu bertemu dengan ayahnya yaitu Ki Diponegoro dan bisa melaksanakan apa yang diminta oleh Pangeran Diponegoro, yaitu bersemedi di atas daun pisang raja, dan akhirnya sekarang diganti nama yaitu Ki Sodewo. Oleh karena itu dalam cerita saya ini adalah saya banyak menggunakan Ki Sodewo. Nah, setelah Raden Singlon diakui sebagai putra Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, sekaligus dikukuhkan sebagai senopati pasukan inti, yaitu pasukan intinya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu mengangkat senopati inti namanya Ki Sodewo, gitu ya Pak. Pangeran Diponegoro beserta pasukannya hijrah menuju Banyumas untuk apa? Untuk menggempur benteng pasukan kompeni yang dipimpin oleh Letkol Gil. Jadi di Banyumas sana itu juga pada zaman itu nampak rusuh. Berarti memang Pangeran Diponegoro itu sebagai pahlawan, sebelum dianggap sebagai pahlawan nasional, itu memang berjuangnya itu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk Raden Singlon atau Raden Sodewo itu memang benar-benar gigih memperjuangkan masyarakat, khususnya untuk di Kulon Progo ini. Andai kata masyarakat Kulon Progo, apalagi yang tokoh-tokohnya sebagai tokoh masyarakat kok kurang jeli kepada sejarah, itu adalah ini memang, atau mungkin memang belum terbuka Pak. Jadi saya harapkan dengan cerita yang kami sampaikan secara sederhana ini, secara bahasanya secara masyarakat, bukan secara orang seperti orang sejarah itu menggebu-gebu, tidak. Jadi saya hanya menyampaikan secara biasa saja. Sampai di Banyumas tadi kan menggempur pasukan Belanda yang ada di Banyumas. Raden Sodewo itu didamping oleh ahli bahasa Sentot, kemudian oleh teman-temannya, bisa menggempur benteng yang ada di Banyumas tadi. Nah, pada waktu itu Raden Sodewo terhujan peluru. Jadi pada waktu itu adalah karena alat-alat perangnya itu memang jauh berbeda, jauh lengkap dengan pasukan Belanda. Kalau Raden Sodewo kan hanya memakai adalah mungkin dengan pusaka keris itu, mungkin dengan bambu runcing dan sebagainya. Tapi kalau pasukan yang ada dari pihak lain kan dia lengkap sekali. Nah, pada waktu itu adalah Raden Sodewo tadi kena peluru dari pasukannya Letkol Gil tadi. Di waktu Ki Sodewo itu naik kuda, bukan naik mobil tapi naik kuda, pasukan Ki Sodewo tadi ya kena peluru, jatuh sampai berlumuran darah. Tapi setelah sampai jatuh kemudian kena bumi atau tanah, akhirnya bangkit kembali lah. Jadi Adi Soponco Surjati itu tidak akan mati walaupun dia itu kena peluru dan sebagainya, asalkan masih bisa menginjak tanah. Akhirnya kembali bisa menyerang kembali. Akhirnya tentara Gil tadi adalah berjatuhan. Akhirnya
dari tentaranya Pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Ki Sodewo adalah dalam keadaan yang menang gitu, Pak. Jadi kepada para pemirsa tentang pahlawan Sodewo atau yang disebut Ki Sodewo ini memang tangguh sekali dalam melaksanakan peperangan tadi. Walaupun Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh putranya Ki Sodewo itu betul-betul berjuang demi masyarakat, demi tanah airnya yang tidak rela dijajah oleh orang-orang Belanda. Begitulah jadi seperti apa pengorbanannya Ki Sodewo beserta wadyabalanya seperti Ki Tombi, Ki Goda dan sebagainya itu memang betul-betul mengabdikan dirinya demi masyarakat. Maka marilah kita uji coba mencoba diri di samping untuk mengetahui sejarah kepahlawannya Pangeran Diponegoro dan kepahlawannya Ki Sodewo, Ki Tombi, Ki Goda dan sebagainya. Coba zaman dulu, Pak. Zaman dulu seperti apa perjuangannya? Islam itu memang dia kan tidak mendapat gaji dari Belanda karena dia sudah musuhnya Belanda yang ingin mengangkat yaitu karakternya bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda itu yang sudah bertahun-tahun menjajah di bumi Indonesia itu. Jadi jelasnya bahwa Ki Goda dan Ki Sodewo tadi memang betul-betul sebagai perjuangan. Akhirnya para pemirsa yang berbahagia, setelah Pangeran Diponegoro dengan pahlawan atau senopatinya Ki Sodewo itu bisa memenangkan di Banyumas tadi, maka masyarakat Banyumas yang tadinya sembunyi akhirnya pada waktu keluar bergembira karena sekarang sudah bebas dari belenggu penjajah yang ada di Banyumas tadi gitu. Jadi dia merasa bahagia. Nah, pahlawan kemudian perlawanan itu diteruskan ke Rembang dan di Pekalongan. Jadi setelah dari pukul mundur pasukan kompeni yang dipimpin oleh Letnan Claren ini dari pihak Belanda. Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi mengakui bahwa Raden Sodewo adalah ternyata memiliki daya kesaktian yang diteruskan menuju menyerang markas yaitu sampai di Magelang. Sebagai senopati terpilih adalah tetap Ki Sodewo dengan didampingi yaitu Ki Tombi, Ki Goda, Ki Rayuda dan Pangeran Jayakusumo I. Ya, ini masih bisa kami teruskan sampai sini dulu.